Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, teman-teman wartawan, media cetak dan elektronik yang saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan. Saya atas nama keluarga, Bu Eli, Bu Ade, dan keluarga besar saya di kampung Bang Gibran, serta tim hukum saya, Pak Rihat, yang selalu hadir. Terima kasih ya Pak Rihat, Rahman, kemudian ada Saudara Agus, Pak Oli Usman, Pak Iskandar, Saudara Prima, dan juga Saudara Dolin, teman-teman yang lain. Saya mengucapkan kehadiran, terima kasih sekalian teman-teman semua. Saya ingin hanya sampaikan bahwa sidang hari ini ternyata ditunda. Sebenarnya inilah yang membuat rakyat bertanya-tanya. Kemarin Majelis Hakim cepat melakukan penuntutan terhadap Iklim Hakim. Begitu Mas ya? Bukan, tuntutan dulu di awal. Ya, jaksa menyampaikan tuntutan, lalu kemudian mau divonis dan ada penundaan. Di sisi lain, kita ini didesak. Seperti kemarin diberitahu sidang dipercepat, kan begitu Mas ya? Kita suruh datang jam 9. Kita tunggu sampai jam 9. Ternyata baru dimulai jam 10. Sidang yang seharusnya offline menjadi online. Dan saya baca kok edaran Mahkamah Agung diserahkan kepada pengadilan negeri setempat. Tidak ada masalah sebenarnya kalau dilakukan offline. Toh kami datang ke sini. Sekarang muncul dukungan terhadap saya. Dan dukungan ini saya ucapkan terima kasih. Dan mereka akan kawal kasus ini. Saya hanya katakan agar Ketua Majelis Hakim mendengar, sekali lagi ya, mendengar aspirasi saya, aspirasi tim hukum saya, aspirasi masyarakat jalanan, dan juga mahasiswa, pelajar yang mendukung saya. Jangan kalian gegabah. Saya ingatkan, hanya satu mahasiswa, ojol terlindas. Saya tidak bisa katakan dilindas. Terlindas, menunggu proses hukum nanti baru bisa dibuktikan. Dilindas apa terlindas? Tapi apapun namanya, terlindas atau dilindas oleh kendaraan taktis Brimob, membuat Indonesia hampir chaos. Orang nggak nilai siapa Afan Kurniawan. Tapi hari ini saat dunia tahu bahwa Indonesia dalam keadaan hampir saja darurat militer. Mungkin orang ini nggak anggap Rasman siapa-siapa. Saya ingatkan, sayalah yang menahan diri untuk tidak dukungan ini tambah besar kepada saya. Itu Mas ya. Tetapi saya juga tidak bisa melarang orang untuk mendukung saya. Jadi jangan urusan sepetak sawah yang digarap tetangga, urusan perzinahan dua manusia, ya, yang sudah diakui bahwa ada pengakuan Hotman Paris di persidangan ya Pak Rihat, bahwa dia mengatakan buah dada Iklim Hakim keras ketika mereka check-in di apartemen Moi Kelapa Gading. Kurang terang apa kata-kata Hotman itu bahwa perbuatan itu ada. Begitu juga dengan Iklim Hakim, mengatakan dia juga diperlakukan dan tidak membantah adanya keterangan yang saya pertanyakan Datim di apartemen Moi, di mobil 2 kali, kemudian di klub 1 kali. Bahkan Rahmat yang nanya itu, benar gak Mas? Musui dan lain sebagainya. Ini kan fakta-fakta yang tidak bisa dinafikan. Apalagi keterangan dari Ibu Ice Margaret Robin, eselon 2 di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan terang mengatakan bahwa Iklim Hakim mengakui bahwa dia dilecehkan oleh Hotman Paris. Kurang apa? Jangan kalian permainkan hukum.
Jangan kalian kira Hotman segala-galanya. Ingat itu. Jadi saya hanya ingatkan, kita cinta negara ini, kita ini orang Indonesia bersamaan kedudukannya di mata hukum. Maka kalau Iklim Hakim divonis 6 bulan penjara dan 1 tahun percobaan plus 100 juta, itu tepat buat dia, bahkan kurang berat. Karena dia membohongi saya. Dia berbohong di kepolisian. Ketika kami gedor di persidangan, pertanyaan Pak Rihat, Agus, Bung Rahmat, Pak Oli, kemudian Dolin, kemudian Prima, kemudian Pak Iskandar, Bu Ida dan lain-lain, membuat mereka kesulitan untuk menjawab karena memang perbuatan itu ada. Ingat, salah omong sekarang bisa kacau. Hanya menari-nari, joget bisa kacau. Ini Hotman ini suka posting-posting foto Bapak Prabowo, bilang-bilang 25 tahun, di persidangan dibilang yang mulia Pak Prabowo itu pesta anak saya, dia datang 3 jam. Tapi saya tanya, kenapa Anda ngomong-ngomong gitu? Ini kan ada upaya mempengaruhi. Kita ini bagian dari Bapak Prabowo juga. Pak Prabowo, tolong Pak, jangan biarkan manusia kayak Hotman ini memposting-posting dan seolah-olah menjual-jual nama Bapak. Kemudian saya mohon agar advokat senior, tolong kalian lihat Instagram Hotman. Dia mengupload ke media klub dia yang namanya klub bikini. Ada. Dan itu di-up. Apakah begini cerminan seorang lawyer yang katanya punya nurani, orang paling bersih? Jadi saya harap dengarkan Bu Hakim nuranimu, dengarkan ajaran agamamu untuk kebenaran. Lihat fakta persidangan. Ya, karena sekarang kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi. Karena rakyat sekarang melek dengan apapun tindakan dari perilaku penegak hukum. Jadi saya kira saya hargai ditunda, tapi ini kelamaan karena Bu Eli dari Medan harus datang lagi, anak saya juga harus datang lagi, teman-teman saya semua juga harus kumpul lagi. Nah, tapi itu pun saya harapkan tanggal berapa tadi? 23 ya? 23 hari Selasa ya. Berarti 21 hari dari sekarang. 3 minggu lagi. Apa sih beratnya memutuskan urusan Rasman ini? Hah? Saya nggak lihat tuh ada penundaan kasus Tom Lembong. Begitu dibacakan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, seminggu kemudian Tom Lembong divonis, seminggu kemudian Hasto divonis. Kok saya ini berat banget ya Pak? Pak Zihar ya. Jadi saya kira ya jangan kalian permainkan hukum dan marilah kita tegak lurus untuk Indonesia. Silakan Pak Rihat. Ya, baik. Selamat pagi untuk semua rekan-rekan wartawan. Terima kasih telah hadir mengikuti sosial hari ini pembacaan putusan terhadap kelengkapan kedokteran yang dimana tadinya adalah acaranya adalah offline, namun diadakan jadi online karena data pertimbangan suasana saat ini di DKI Jakarta sedikit ada kurang kondusif, ada banyak yang demo. Namun itu tidak ada masalah, kamu tetap kita hadir di dalam pengadilan ini. Dan selanjutnya seperti yang kita tadi telah dengar bersama-sama di dalam persidangan bahwa majelis hakim menyampaikan untuk putusan terhadap perkara Dr. Ran ditunda 3 minggu. Akhirnya akan dibuka kembali persidangan pada tanggal 23 September. Untuk itu, kami sebagai kuasa hukum dari Dr. Ran, ya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berharap bahwa majelis hakim yang mulia, yang terhormat ini dan juga anggotanya benar-benar sungguh-sungguh sangat mempertimbangkan. Kami cuma minta beliau hakim yang terhormat dan mulia ini sungguh-sungguh dapat
sebelum mengambil keputusan ini meneliti, mencermati semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena ini akan menjadi dasar untuk memutus dari beliau. Dan kami yakin kalau beliau ini benar-benar mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik itu dari fakta yang terungkap dalam saksi pelapor dan saksi fakta yang dihadirkan oleh JPU semua, dan juga para keterangan ahli, begitu juga mempertimbangkan saksi-saksi yang fakta yang kami siapkan sebagai dari terdakwa dokteran maupun saksi-saksi para keterangan ahli maupun keterangan langsung dari dokter sendiri, dan juga Ikhtim Hakim di sini sebagai saksi dipertimbangkan dengan cermat dan teliti. Kami yakin dan sangat yakin dan percaya maka hakim akan melakukan putusan. Semua dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka putusan terhadap Dr. Ran haruslah dibebaskan lebih hukum, karena tidak terbukti ada melakukan suatu perbuatan hukum. Itu mudah-mudahan dengan penundaan ini mungkin majelis hakim dan ketua majelis hakim dan juga beserta jajaran anggotanya pengen lebih mendalami lagi fakta-fakta yang terungkap ini, sehingga beliau-beliau nanti yakin dengan benar-benar yakin dan percaya untuk membebaskan Dr. Ran klien kami ini dari semua tuntutan hukum jaksa penuntut umum dan dibebaskan dari perbuatan tindak pidana. Itu aja yang bisa harapan kami sebagai kuasa hukum. Mungkin kami kembalikan lagi kepada Dr. Ran. Baik, terima kasih. Barangkali cukup dulu bicaranya ya. Silakan Bung Rahmat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi sama-sama kita sudah mendengar bahwa sidang putusan ditunda selama 3 minggu ke depan. Artinya pada tanggal 23 kita akan kembali lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendengarkan vonis terhadap para Rasman atau sidang putusan. Saya pikir 3 minggu ini adalah waktu yang sangat lama dan sebenarnya tidak beralasan menurut hukum untuk ditunda sampai dengan 3 minggu. Kalau kita hitung dari sejak persidangan terakhir itu tepatnya sudah 6 minggu. 6 minggu. Bagaimana seorang hakim yang memang ini adalah profesinya membuat penilaian dengan pertimbangan membutuhkan waktu selama 6 minggu atau 1,5 bulan. Ini menjadi presiden buruk. Saya boleh katakan bahwa ini menjadi presiden buruk karena teman-teman pasti mengingat kembali, saya ajak untuk mengingat kembali sekitar pada bulan Mei bahwa 2 hakim yaitu ketua majelis dan juga anggota itu sudah dimutasi. Oke? Setelah dimutasi terbit surat edaran Mahkamah Agung bahwa yang dimutasi dalam waktu 2 minggu harus sudah pindah. Dengan begitu, artinya sejak ditetapkan harus sudah pindah, mereka tidak lagi memegang perkara di PN tersebut. Artinya ini posisi hakim sedang santai sekali gitu. Tapi kenapa pada hari ini tidak cukup 3 minggu untuk membuat sebuah pertimbangan? Kami berdoa semoga ini adalah tanda-tanda kebaikan dari mungkin yang awalnya niat mau mengklarifikasi, tiba-tiba Allah ingatkan, Tuhan bukakan pintu hati untuk harus diluruskan, makanya harus diperbaiki. Semoga itu yang terjadi. Poin terpenting dalam pembelaan hukum terhadap terdakwa atau Pak Rasman itu pertama bahwa kami telah membuktikan bahwa perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea kepada Putri Iklimah Aprilia itu telah terbukti dalam persidangan dan disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS, di situ dinyatakan bahwa dasar atau pembuktian tidak berlaku azas hukum unus testis nullus testis, bahwa tidak diperlukan saksi lebih dari 1 untuk membuktikan bahwa terjadinya tindak pidana pelecehan seksual itu sendiri, karena
Iklima telah menyatakan bahwa dirinya benar dilecehkan. Kemudian ada bukti yang mendukung lainnya, yaitu percakapan yang disampaikan oleh Hotman. Bahkan pada saat memberikan keterangan sebagai saksi, Hotman memang mengakui bahwa Hotman dengan saksi Putri Iklima itu telah melakukan check-in di apartemen Moy. Bahkan di BAP pun terlihat diakui merasakan payudara yang sangat keras. Itu yang pertama. Jadi kalau dihubungkan dalam SKD 3 Menteri tahun 2021 pada poin C, bukan sebuah delik pidana jika perbuatan tersebut adalah penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan. Kan begitu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah secara profesi Pak Rasman harusnya dilindungi oleh undang-undang yang namanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16. Yang ini berkaitan dengan hak imunitas advokat. Bahwa tidak terbantahkan dalam persidangan, bahkan saksi Putri Iklima pun menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Rasman itu dalam tenggang waktu Pak Rasman mendampingi Putri Iklima Aprilia. Kemudian ada bukti surat, yaitu surat kuasa tanggal 25 April 2022 yang memang menyatakan dan tidak ada bantahan terhadap surat kuasa ini. Udah, atas perbuatan itu, kemudian kita pada saat persidangan bertarung dengan jaksa penuntut umum. Bagaimana kita membuktikan apakah Pak Rasman beritikat baik atau tidak? Ya kan begitu. Kami telah menyampaikan bukti bahwa Pak Rasman telah disidang etik oleh DKOA, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, yang mana DKOA telah menetapkan bahwa Pak Rasman dalam rentang waktu tanggal 25 April 2022 sampai dengan 11 Juni 2022, yaitu ketika Pak Rasman menerima kuasa dari Putri Iklima Aprilia sampai dengan Putri Iklima Aprilia mencabut kuasa tersebut, tidak satupun perbuatan Pak Rasman yang melanggar etika profesi advokat. Sehingga berdasarkan putusan DKOA tersebut, maka Pak Rasman haruslah dinyatakan sebagai advokat yang beretikat baik dan harus dilindungi oleh undang-undang advokat. Saya pikir 2 poin ini saja sudah mewajibkan hakim untuk memutus onslah Pak Rasman. Bahwa memang ada perbuatan, tetapi kajian berikutnya, apakah perbuatan itu tindak pidana atau bukan? Saya yakin perbuatan yang dilakukan oleh Pak Rasman bukanlah perbuatan tidak pidana. Karena sekali lagi, poin terpentingnya adalah tidak satupun kalimat Pak Rasman yang menuduh Hotman Paris Hutapea. Kalimat Pak Rasman selalu diawali dengan kata-kata diduga, jangan-jangan, presumption of innocence, atau praduga tak bersalah. Saya bertanya ini ya. Ini adalah kalimat-kalimat yang tidak mengarah kepada tuduhan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan. Sedangkan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum adalah pasal 27 ayat 3, pasal 45, pasal 310, 311 KUH pidana, dan juga pasal 55 ayat 1 ke 1, yaitu turut serta. Ini pasal-pasal adalah pasal yang mengharuskan adanya kata-kata atau kalimat tuduhan. Jadi kalau tidak ada kalimat tuduhan, maka Pak Rasman harus dibebaskan demi hukum. Saya pikir itu aja Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan? Bang Rasman. Ya, saya justru meneteskan air mata karena demi Allah saya tidak kenal mereka. Ternyata para musisi jalanan ini memantau sosok seorang Rasman dan kasus yang sedang dijalani, kemudian cara saya membela klien, lalu kemudian mereka kirim lagu buat saya, lalu kemudian mereka bilang bergabung di sini, ya saya nggak bisa halangi. Yang saya pesan jangan ada anarkis. Jadi lagu itu memang mengena di hati saya, dan itulah potret. Jadi hakim harus lihat ini. Saya belum lihat tuh ada nyanyian buat seorang Hotman gitu, ya. Saya mungkin dikira kecil gitu. Orang mengira ojol demo, siapalah ojol. Ojek online kecil lah, nggak dianggap. Sehingga keluar kata-kata para anggota DPR merendahkan, berefek besar. Jangan besok yang saya ini berimbas lebih besar. Ya.
suara bawah yang harus didengar bos. Arus bawah. Jadi saya terharu dan terima kasih, dan begitu juga dengan para mahasiswa, adik-adik pelajar dan masyarakat yang peduli dengan hukum. Jujur ya, mereka tahu perkembangan kasus ini. Begitu. Ada niatan mau rekaman lagu tersebut gak Bang? Iya, saya artinya mereka bilang Razman tak pernah padam. Ya, Razman tak pernah padam. Saya terharu, dan tentu ini semua ada cara orang yang ingin merendahkan Razman. Tapi Allah mengangkatnya dengan simpati yang luar biasa dari lapisan bawah. Gak ada orang buat lagu sama Razman pelihara bebek, gak ada. Yang ada Razman tak pernah padam. Nah, saya takut Hotman ini salah ngomong nanti ya tentang ojol ini, sasaran dia. Hati-hati gitu. Jadi jangan anggap enteng orang yang kau anggap rendah. Ini sudah bukti. Jangan dikira nanti ini akan demonya nggak datang. Saya nggak tahu, terserah mereka aja. Ya, mereka mau datang, mereka nggak mau datang. Kami online dengan offline tetap datang. Tapi kalau nanti masih online itu nggak beralasan lagi. Kenapa? Karena demo juga udah clear kok. Cuma yang perlu dilihat sekarang substantifnya. Salah satunya adalah penegakan hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu salah satu poinnya. Sehingga ada demo begini. Oke.